Itu kalau makanan dan minuman. Tapi kalau rokok, maka sangat tidak dihimbau. Apalagi rokok, banyak pembahasan ulama mengatakan haram dan seterusnya. Kita tidak membahas tentang hukum rokok. Yang jelas rokok ngotori masjid. Rokok mengotori masjid. Apalagi sampai rokokan di masjid, ulama mengatakan haram. Rokokan di masjid haram. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dari Sunda nih kayaknya nih, Bib. Ya Habibana, Daramang Sadayana. Bagaimana kabarnya katanya Habib? Nama saya Pak Cager. Nama saya Damang. Alhamdulillah. Nama saya Pak Ana dari Tasikmalaya. Saya izin bertanya Habib, gini, di kampung saya kalau sedang ada pengajian di masjid selalu ada jamuan makanan. Namun terutama rokok, yang mana akibat rokok tersebut masjid penuh dengan asap. Kalau saya larang, takut semua masyarakat yang selalu semangat mencari ilmu tidak lagi mencari ilmu karena dilarang merokok. Pertanyaannya, gimana hukum pengajian di masjid sambil dijamu makanan dan minuman terutama rokok? Terima kasih. Mungkin ini bukan terjadi di tempat beliau saja, namun masih banyak di wilayah Indonesia. Masjid adalah tempat kita beribadah, tempat kita berzikir. Ketika sahabat kencing di masjid, dia tidak tahu. Nabi SAW memberi nasihat dia dengan penuh akhlak dan penuh kasih sayang. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, masjid ini diciptakan untuk ibadah dan zikir, tidak pantas untuk dikencingi. Artinya masjid dikatakan oleh ulama, kita haram untuk mengotori masjid dengan bentuk kotoran apapun. Dan udaranya masjid, udara di dalam masjid termasuk masjid. Haram kita kotori udara itu dengan asap-asap yang gak enak baunya. Nabi SAW menjaga kesucian masjid itu sampai beliau mengatakan, siapa yang makan, mana akala summan basalan, makan bawang yang mentah yang mengakibatkan mulut itu berbau, fala yaghrabanna masajidana, jangan dekat-dekat masjid. Makan bawang yang boleh, yang halal, karena menimbulkan bau yang enggak sedap. Nabi melarang jangan dekat-dekat masjid. Orang yang makan bawang ini, apalagi masuk dekat aja jangan, mengganggu orang yang di masjid. Kalau dengan bawang, bau bawang, yang bawang itu mu'tamad, muttafaq alaih, nggak ada khilaf, itu halal, dilarang oleh Nabi mendekat masjid. Bagaimana dengan rokok? Nah, kalau makanan yang lain, makanan, minuman, silahkan, nggak ada larangan makan di masjid. Tidak ada larangan minum di masjid. Sahabat Nabi makan di masjid. Sahabat Nabi minum di masjid. Sahabat Nabi tidur di masjid. Ashabus suffah, di masjid tempat tinggal mereka. Makannya di masjid, minumnya di masjid, tidurnya di masjid. Yang penting jangan mengotori masjid. Loh, kalau ada yang jatuh dari makanan itu, ya diambil. Jangan lebay kita, gitu loh. Jangan nasi satu jatuh, haram. Kalau nasi satu jatuh diambil. Kopi ada yang tumpah, dilap. Gitu loh. Yang penting jangan ada niat ngotori masjid. Dah. Itu kalau makanan dan minuman. Tapi kalau rokok, maka sangat tidak dihimbau. Apalagi rokok, banyak pembahasan ulama mengatakan haram dan seterusnya. Kita tidak membahas tentang hukum rokok. Yang jelas rokok ngotori masjid. Rokok mengotori masjid. Apalagi sampai rokokan di masjid, ulama mengatakan haram. Rokokan di masjid haram. Terus gimana, Habib?
Ini majelis taklim, sayang kalau tayyib. Kalau memang yang hadir, pendengar atau yang hadir pengajian itu tidak bisa meninggalkan rokok, ini sangat sulit kita pahami ya. Kalau bisa sabar nggak ngerokok 1 jam, pengajian ini berapa jam sih? Paling lama 1, paling lama 2 jam. Nggak ada orang yang mampu pengajian lebih dari itu. Saya lihat jarang sekali. Majelis taklim paling maksimal 2 jam. Tidakkah Anda bisa sabar sedikit 2 jam? Di masjid Allah, di rumah Allah Anda tidak merokok 2 jam aja. Habis gitu Anda keluar dari masjid, kalau nggak bisa meninggalkan silakan, Anda bebas. Anda bebas berbuat apapun. Anda bebas. Tapi hanya 2 jam Anda tidak mampu untuk Allah dan Rasul. Mampu kalau mau. Nah, tapi kalau dibiarkan begitu, ya namanya awam. Awam itu milih yang enak. Kalau nggak diarahkan sampai kapanpun dia seperti itu. Kalau memang tidak bisa meninggalkan rokok, saya kalau setengah jam nggak ngerokok, saya pusing Habib. Kalau mau diapakan lagi? Maka jangan bikin pengajian di masjid. Pengajiannya buat di luar masjid, di halaman, di rumah, sehingga ketika ada yang merokok tidak ada maksiat di situ. Karena pengajian itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Mendekat kepada Allah itu dengan ibadah dan ta'ah. Kalau maksiat membuat kita semakin jauh dari Allah. Mengotori masjid maksiat, ya nggak mungkin lah kita mendekat sama Allah dengan maksiat. Nah, karena itu saran saya, mohon dikasih penjelasan. Sedikitlah istirahat, nggak merokok. Masa Anda setiap saat ngerokok, setiap jam ngerokok? Saya bisa bayangkan paru-paru Anda serusak apa itu. Nah, kalau Anda memang tidak bisa berhenti dari rokok, walaupun hanya waktu sedikit, maka buatlah pengajian di luar masjid supaya nggak ada masalah. Tapi jika dibiarkan di masjid dan merokok di dalamnya, saya tidak menghimbau sama sekali, dan ini sangat tidak terpuji. Nah, baik Habib. Lalu bagaimana Habib kalau misalnya yang hadir di sini, jamaahnya di sini benar-benar sudah tidak bisa sama sekali, dan kata antum di luar masjid ya Habib? Dan kalau nggak bisa meninggalkan rokok, bikin pengajian di luar masjid. Apakah itu akan mengurangi keberkahan dari pengajian itu tersebut, Habib? Merokok di dalam acara pengajian itu sudah mengurangi berkah. Mudah-mudahan masih ada berkahnya. Apalagi di dalam masjid, haram. Di luar masjid, jika ada yang merokok, ini udah mengurangi keberkahan banyak. Mudah-mudahan masih tersisa keberkahannya. Walaupun orang tersebut benar-benar edik gitu, benar-benar kecanduan. Kalau mau pasti bisa, dan itu terbukti kok. Ketika orang kecanduan berat, tidak bisa meninggalkan rokok sama sekali, Ramadan gimana dia? Nah, ya? Ramadan mulai subuh sampai maghrib dia nggak ngerokok, bisa kan? Kenapa? Berapa jam itu? Mulai jam 4, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 jam lebih. 2 kok 8 jam? 13 jam. 13 jam dia nggak ngerokok, bisa. Kenapa? Majelis taklim 2 jam nggak bisa. Oh, nggak bisa kalau saya di luar masjid. Mau diapain lagi? Di luar masjid. Pengajiannya di luar masjid supaya aman dari dosanya masjid.